Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Anak-anakku semua rahimakumullah. Kita selalu berdoa dalam surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami ya Allah ke jalan yang lurus. Mustaqim. Ismul fa'il daripada istaqama yastaqim. Artinya di dalamnya itu ada usaha untuk lurus. Thalabus sa'i. Itu ditambahkannya alif, sin, ta. Istaqama. Wazannya istaf'ala. Di antara maknanya adalah thalabus sa'i, yaitu dia berusaha. Asalnya adalah qama yaqumu, berdiri, tegak, selalu tampil dengan penuh semangat. Karenanya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan tentang anak-anak muda dalam Al-Quran, yaitu Ashabul Kahfi, Allah menyebutkan idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardh. Jadi mereka di antara sifatnya idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardh. Mereka tegak berdiri, semangat, bukan loyo, bukan tidur, bukan ngantuk. Kalau hanya ingin tidur nggak perlu mondok, nggak perlu ke pesantren. Ngapain ke pesantren? Tidur dia. Harus ada perjuangan. Idh qamu faqalu. Allah bangga kepada mereka yang semangat. Allah bangga kepada mereka yang bangun, menghancurkan rasa malas. Itu makna kepatuhan kepada Allah. Nah, perjuangan untuk selalu tegak, untuk selalu konsisten, untuk selalu berdiri dan siap dia memikul tanggung jawab. Idh qamu, apa tanggung jawabnya? Faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardh. Tuhanku Allah, pemilik langit dan bumi. Aku hanya makhluk. Maka tidak pantas aku melawan Allah. Kata Allah haram, aku jauhi. Sulit, iya. Kenapa? Karena kalau aku tidak patuh kepada Allah, otomatis. Nih pilihannya. Kalau aku tidak mau patuh kepada Allah, otomatis aku patuh kepada setan. Itu aja pilihannya. Ikut Allah atau ikut setan. Kalau tidak mau ikut Allah, pasti ikut setan. Kalau ikut setan,
pasti dilaknat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rajim artinya dilaknat. Kalau hanya ikut setan, jangan jadi manusia. Manusia oleh Allah diberi akal supaya cerdas, tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Setiap yang Allah haramkan pasti buruk, dan setiap yang Allah perintahkan pasti baik. Ini makna istiqomah. Ihdinas siratal mustaqim. Diulang-ulang. Kita minta kepada Allah, beri aku petunjuk. Ihdina. Dan ini permintaan paling baik. Ihdinas siratal mustaqim. Ketika seseorang selalu tegak berdiri, konsisten, qama yaqumu, maka dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Perhatikan hubungan ayat ini. Ketika Allah menggambarkan anak-anak muda Ashabul Kahfi, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Fityah. Fityah. Kenapa Allah kok menyebut anak muda itu fityah? Fityah ini fityah fatwa. Perhatikan, fityah fatwa. Fatwa itu apa? Memberikan fatwa. Fatwa itu apa? Menjawab tantangan. Itu fatwa. Setiap ada masalah, dia jawab. Itu memberikan fatwa. Anak muda itu adalah anak muda yang menjawab tantangan. Bukan pemalas. Bukan mencari nyaman. Bukan pengen bersenang-senang. Bukan. Itu fityah. Dan ini Allah sendiri menyebutkan. Kalau sudah tua, sudah banyak penyakit, sudah sakit leher, sakit pinggang, sakit lutut, sakit betis, ya sudah banyak udurnya. Kalau anak muda malas, ya sudah tua aja dah, uban aja lah semua. Kalau tidak mau semangat, itu makna bahwa innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Nah, ketika Allah menggambarkan mereka, Allah menggambarkan kebersamaan. Wa rabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardh. Hati mereka berpadu. Hati mereka bersatu. Tidak saling menjatuhkan. Tidak saling melemahkan. Tapi saling menguatkan. Saling berikan semangat. Itu makna warabatna ala qulubi. Untuk apa? Idh qamu faqalu. Mereka tegak. Qamu. Dari sini muncul kata qawwam. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Nih, perhatikan bagaimana belajar ilmu tafsir. Kalau tidak mengerti bahasa Arab, nggak bisa menjelaskan.
Kalau tidak mengerti ilmu sharaf dari kata apa ini asal kata mustaqim dari apa? Oh ternyata wazannya istaf'alah ditambah alif sinta istaqama. Berarti asal katanya apa? Qama yaqumu. Oh gitu. Coba lari dalam Al-Quran. Ada apa dalam Al-Quran? Qawwam. Oh ada qawwam. Berarti dari kata qama yaqumu. Kenapa kok laki-laki? Allah sebut ar-rijal. Di sini anak-anak harus mengerti. Kamu itu laki-laki. Jangan berlagak seperti perempuan. Perempuan oleh Allah memang diciptakan lemah. Makanya Allah turunkan surah An-Nisa untuk supaya mereka dilindungi, dijaga. Karenanya seorang suami yang baik yang berhasil melindungi istrinya. Ar-rijal qawwamun 'ala nisa. Dan laki-laki buruk adalah laki-laki yang suka menzalimi istrinya. Dan Nabi sangat perhatian kepada kaum wanita. Menjelang wafat, datang malaikatul maut, nyawa sudah ditarik sampai di kerongkongan, malaikatul maut sudah siap mencabutnya, masih diberi kesempatan. Wahai Rasul, pesan apa yang ingin kau sampaikan terakhir sebelum cabutan nyawa ini selesai? Nabi menyebutkan as-salata as-salata. Tolong jaga salat. As-salata as-salata. As-salata as-salat. Salat. Kalau sebuah pesantren sudah mengabaikan salat, sama dengan nol. Bubar aja tuh pesantren. Kalau sudah santrinya tidak memperhatikan sholat, nol. Kalau sudah di alam semesta ini tidak ada sholat, Allah langsung hancurkan alam semesta. Karenanya nanti menjelang hari kiamat sudah tidak ada orang beriman. Allah cabut nyawa semua orang-orang yang punya iman. Dan di muka bumi tidak ada azan. Dan tidak ada orang sholat. Di saat itu Allah hancurkan langit, Allah hancurkan bumi. Jadi ketika tidak ada sholat, maka hancurlah semesta. Di alam akhirat, yang Allah hisab pertama-tama dari amal kita adalah sholat. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali dihisab oleh Allah di hari kiamat, cek salatnya. Dan salat identik dengan qiyam. Berdiri. Wa yuqimunas shalah. Kenapa Allah tidak berfirman wa yusallun? Padahal bisa kita berkata ana usolli, shalla yusolli, bisa ana usolli. Tapi kenapa Allah kok berfirman wa yuqimunas shalah? Dalam hadis juga disebutkan iqamatus shalah, menegakkan salat. Semua ada hubungannya dengan kata qama yaqum. Anakku semua rahimakumullah. Artinya apa? Para ulama tafsir, Imam Al-Jassas dalam tafsirnya Ahkamul Quran mengatakan utliqal al-qiyam ala shalah.
digunakan kata qiyam, digunakan kata qama yaqumu untuk urusan salat, liyu'addiyal abd haqqal ada, supaya sang hamba ketika salat dia benar-benar menegakkannya dengan penuh semangat, bukan ngantuk, bukan malas, dengan penuh semangat. Dia khusyuk, dia bersungguh-sungguh tunduk, mengarahkan pandangannya ke tempat sujud. Makanya tidak boleh dia sholat menghitung jumlah lampu 1, 2, 3, ada di berapa laron di atas. Itu nggak boleh sholat begitu. Sholat itu ciri-ciri khusyuk adalah memandang ke tempat sujud. Kalau kita memandang ke tempat sujud, bukan tidur. Ini ada yang tidur ini. Sudah ruku, nggak ruku dia. Nanti kamu coba suasana iktikaf bentar lagi. Nanti ada yang sujud nggak bangun-bangun. Ada yang ruku tersungkur. Ada yang terjungkal ke temannya, langsung kena temannya seperti domino, roboh semua. Itu kisah-kisah orang itikaf. Semalam 4 juz. Siap? Siap? Aku siap. Itikaf. Semalam 4 juz. Tidak akan tidur sampai sahur. Wis mantap. Jadi itu makna ihdinas siratal mustaqim. Aku siap semangat, aku siap konsisten, aku siap patuh, aku siap berdiri di paling depan. Dan aku tidak akan pernah mundur. Ihdinas siratal mustaqim. Istiqamah. Makanya keuntungan orang-orang istiqamah luar biasa. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah menjamin kalau di sebuah pesantren semua istiqomah, indah salat, senang murojaah, senang baca Quran, Masya Allah indah sekali. Kata Allah, tatanazzalu alaihimul malaika. Malaikat akan turun. Tatanazzalu alaihimul malaika. Malaikat turun, senang bergabung bersama hamba-hamba Allah yang istiqomah, konsisten. Dan ketika sudah malaikat turun, malaikat mendoakan, Allahumma gfir lahum warhamhum, ya Allah ampuni mereka, ya Allah turunkan rahmatmu kepada mereka. Ini doa malaikat. Kapan terjadi? Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Kapan terjadi? Kalau dia takut kepada Allah. Kapan takutnya? Yakhshawna rabbahum bil ghaib. Saat tidak ada orang tahu, dia patuh. Saat tidak ada orang melihat, dia taat. Yakhshawna rabbahum bil ghaib. Maka didoakan oleh malaikat, Allahumma gfir lahum warhamhum. Makanya ayatnya berbunyi apa? Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir.
dapat ampunan Allah. Doa malaikat, Allahumma ighfir lahum warhamhum. Ya Allah, ampuni mereka, berikan rahmat-Mu kepada mereka. Puncaknya dapat surga. Wa ajrun kabir. Itu surga. Ini keuntungan pertama. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Yang kedua, dia tenang. Tidak khawatir. Tidak khawatir. Tidak khawatir kelaparan. Coba, saya ingin tanya. Kamu di sini, kerja kamu cari uang atau ibadah? Siapa yang kerjanya cari uang? Tidak ada. Siapa yang kelaparan? Enggak ada. Malah kekenyangan. Iya. Itu di sana. Kalau kamu di Jakarta, setiap kamu mampir lampu merah, ada orang buta minta. Ada orang yang jual tisu, ayo Pak bantu. Mereka 24 jam cari makan, pontang-panting. Itu pun orang ngasih sedikit, nih 500 perak. Jadi semakin dia pontang-panting ngejar uang, semakin sengsara. Kamu hanya ngapalin Quran, sholat tahajud, doa, zikir. Datang sendiri. Makanan datang sendiri. Betul? Iya. Itu dunia. Semakin kamu bersungguh-sungguh ngurus Allah, ihfadillah yahfazka, jaga Allah, Allah akan menjaga kamu. Urus Allah, Allah urus kamu. Itu kata kuncinya. Urus akhirat, dunia akan ikut. Di sekitar kamu ini ada sawah-sawah padi banyak? Ya. Ada yang nanam nggak padi? Padi tumbuh sendiri atau ada yang nanam? Ada yang nanam. Di samping pohon padi ada rumput nggak? Rumput ada yang nanam nggak? Nggak ada, tumbuh sendiri kan? Nah, siapa yang nanam padi dapat padi dan dapat rumput, betul? Siapa yang nanam rumput dapat padi enggak? Enggak dapat. Sama. Kalau kamu nanam akhirat, dunia akan ikut. Tapi kalau kamu ngurus dunia, kamu hanya dapat dunia, akhirat enggak kebahagiaan. Ini yang kata Allah, kamu kalau ngurus aku, ihfazillah yahfazka. Kamu bersamaku. Kamu menghafal Quran, bangun salat malam, berzikir, patuh, istiqomah, konsisten. Allah takhafu. Jangan khawatir. Aku akan urus kamu. Dan aku tidak akan pernah membuatmu lapar. Dan aku tidak pernah membuat kamu menderita. Pasti. Jangan khawatir. Tuh. Ada beberapa ustadz sudah menikah, punya istri, punya anak. Cukup gak hidupnya? Cukup. Kelaparan gak anaknya? Enggak. Padahal dia hanya ngurus kamu, ngajarin Quran, datang sendiri. Itu. Jangan khawatir kata Allah. Allah takhafu. Terus yang selanjutnya, wala tahzanu. Jangan sedih. Orang yang bersama Allah nggak pernah sedih. Kenapa? Dia tahu semua terjadi dengan takdir Allah. Ngapain sedih? Kekurangan air, oke, nikmati aja. Kita ngambil air, kita mikul, biasa aja, nggak sedih.
Hujan deras, becek, biasa kan? Kamu nikmati kan? Iya. Nggak sedih, nggak usah ngeluh. Karena dunia itu memang seperti itu. Tidak pernah ada urusan dunia sempurna, nggak mungkin. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sengaja aku ciptakan manusia di dunia ini serba masalah. Serba masalah. Diurus, jangan sampai sakit, sakit. Betul? Sudah hati-hati Pak Ustadz supaya nggak sakit, sakit. Sudah aku jaga nih anakku jangan sampai jatuh di tangga, jatuh. Itu namanya dunia. Kapan Pak Ustadz aku tidak punya masalah? Masuk surga dulu. Kalau ingin tidak punya masalah, ke surga. Kapan Pak Ustadz? Nanti di akhirat. Mati dulu. Tapi butuh bekal untuk masuk surga. Yaitu amal. Istiqomah. Ini makna ihdinas siratal mustaqim. Sudah berapa? Buahnya istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat turun. Apa doa malaikat? Allahumma ighfir lahum warhamhum. Dua. Apa itu? Ampuni mereka dan berikan rahmat. Tahu enggak? Ampunan dan rahmat ini adalah syarat masuk surga. Jadi maghfirah itu paspor, rahmat itu visa. Lahum maghfiratun. Jadi Allahumma ighfir lahum paspor. Warhamhum visa. Bisa enggak kamu masuk ke sebuah negara pakai paspor aja? Bisa? Kamu nggak pernah keluar negeri ya? Iya, nggak tahu. Insyaallah. Allahumma urzuqna ziyarata baitikal haram wa baiti rasulika. Amin. Apa artinya? Ya Allah, beri aku ziarah Masjidil Haram. Di mana? Di Mekah, bukan di Bogor, di Mekah. Kalau ke Bogor nggak pakai paspor, nggak pakai visa. Nah, terus kemudian setelah itu apa? Wabaita Rasulika. Apa artinya? Rumah nabimu. Di mana? Di Madinah. Pakai paspor enggak? Pakai visa enggak? Nah, visa itu stempel haikal boleh masuk. Iya. Ini Bu, ini haikal berdiri coba. Ini. Bu, ini anak ini namanya haikal. Nah, hadap saudara. Ini sudah hafal 30 juz. Baru diwisuda. Insyaallah. Semoga Allah berkahi. Hah? Hatam berapa tahun katanya? Haikal. 2 tahun hatam. 30 juz. Ya. Dan barusan banyak di wisuda, sudah ada sekitar berapa? 30 orang. Hah? Ini semua minimal ada hatam 20, 15. Ini kecil-kecil begini cabai rawit semua nih Bu. Insyaallah. Masya Allah. Siapa yang suaranya enak nih? Dari ibu-ibu ingin mendengarkan baca Qur'annya katanya. Hah? Sini.
Ubaid, sini Ubaid. Sini Ubaid. Masya Allah. Nih Bu, nih dengarkan Ubaid baca Quran. Hah? Surah apa? Mau surah apa kamu? Hah? Mau apa? Surah apa? Surah Rahman ya. Ya. Bismillah. Ya, ayo surah. Ayo hafidta. Ya, bismillah. Da, fi nafsik. Ya, amsik. Ya. A'udzu. A'udzu billahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma rji'il basara karratayn yanqalib ilaikal basaru wasi'an wa huwa hasir walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير صدق الله العظيم. Syukran ya Ubaid. Masyaallah. Min aina Ubaid? Nam? Min Lampung. Masyaallah. Ada satu kampung sama Ustaz Yayan dan Ustaz Ikhwan. Nah, ini lebih kecil lagi nih dari Ubaid. Sini, Hafiz. Ayo Hafiz. Adiknya Hafiz sini juga. Ayo sini. Tuh sama abahnya tuh. Ayo, bismillah. Ya Hafiz, ya, ayo Hafiz. Bismillah. Ya. Oke. Ya, surat apa, San? Al-Fatihah dulu, kan. Ya. Gimana Al-Fatihahnya? Kita sama-sama Al-Fatihah. Ya. Semuanya merapikan Al-Fatihahnya. Ya, belajar dari Hafiz. Bismillah. Ya. Sama-sama, Dek. 1, 2, 3. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah, Imam cilik Hafiz. Surat Al-Mulk ya. Ya, surah Al-Mulk. 3. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in
قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Sadaqallahul Azim. Ya, Masya Allah, luar biasa. Ya, Bapak Ibu, Masya Allah, sahabatku semua, kita senang kalau menyimak Quran, karena Quran firman Allah. Jadi istiqomah itu intinya adalah bersama Allah. Cara terbaik bersama Allah 24 jam yang tidak dibatasi waktu bersama Quran. Itu istiqomah. Semua orang kalau sudah mendengarkan Quran, kok akan yang beriman. Orang-orang kafir yang mereka tidak beriman pada Quran, di Amerika, di Eropa, itu banyak sekali rumah sakit ketika sudah semua proses medis nggak sanggup mengobatinya, mereka dimasukkan ruangan khusus dan mereka di situ diperdengarkan Quran dan banyak yang sembuh. Ternyata mereka hanya ingin ketenangan. Banyak penyakit terjadi karena pikiran. Dari pikiran lari ke mulut, akhirnya ngemil terus. Ketika sudah ngemil terus, berat badan naik. Ketika berat badan naik, maka akhirnya gembrot. Ketika sudah gembrot, jalannya sudah nggak karuan. Nah, makanya bisnis masa depan di dunia, di barat itu, bisnis yang paling laku adalah bisnis menurunkan berat badan. Karena sudah banyak orang stres di sana, dan di sana mereka nggak tahu gimana obatnya. Minum obat sudah nggak sanggup. Ternyata kata kunci mendengarkan Quran. Jadi kaum ibu yang head misalnya setel setiap hari selama head, dia nyetel Imam Masjidil Haram 1 juz, 2 juz, 3 juz, menikmati. Pahalanya sama seperti membaca Al-Quran. Itu bagi yang tidak hafal, bagi yang tidak mampu membaca. Lebih bagus dia menyimak sambil duduk. Dan menyimaknya bukan sambilan ngobrol, harus duduk dengan khusyuk, ambil wudu, menghadap kiblat, dengarkan dengan khusyuk, seperti membaca Quran. Pahalanya sama seperti membaca Quran dan dihitung per huruf. Kullu harfin hasanah, setiap satu huruf satu kebaikan. Yudha'af ila asyri amsalihha, dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Bal ila sab'u mi'ati dhifin, bahkan sampai 700 kali lipat. Itu makna istiqomah. Makanya ibadah yang oleh Allah tidak dibatasi waktu adalah ibadah bersama Quran. Selain itu ada waktunya. Sholat ada waktunya. Sekarang kita nggak boleh sholat zuhur, belum waktunya. Padahal sholat baik. Sholat maghrib apalagi, belum waktunya. Nah, ini dia rahasia ibadah. Cara istiqomah bersama Quran. Lalu apa Pak Ustaz keuntungannya? Nanti di alam akhirat, wa abashiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Pasti mereka yang istiqomah itu akan dapat surga. Wa abashiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Beri kabar gembira kepada mereka dalam surga. Itulah anakku subhanallah rahasia doa kita, ihdinas siratal mustaqim. Apa doanya? Ihdinas. Yang semangat? Ihdinas siratal mustaqim. Itu rahasia doa kita.
Kenapa kok seperti itu? Semoga kita semua diberi oleh Allah keistiqomahan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.